Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Rasanya lama nggak jumpa dengan kawan-kawan gitu ya. Tersisihkan oleh Bro Ogan gitu, yang makin eksis. Oke, itu aja. Sebelum ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Dan ya nggak usah pakai lama-lama. Langsung aja ke Bro Ayung. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Terima kasih Mas Bi atas kesempatan. Sama-sama. Seperti biasa tak nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum pakai ini. Oh, ternyata. belum pakai. Diulang aja Bro Ayung, diulang aja. Ya, baik, tak nyapa teman-teman seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor seperti biasa. Kita akan menyajikan cerita-cerita yang horor, yang menyeramkan niatnya seperti itu. Iya, iya. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ini ada cerita dari Mas Bagus. Nah, tadi katanya Mas Bagus pakai nama saya aja untuk samaran. Oh gitu, iya, gitu iya. ya. Boleh, boleh. Baik, ini adalah cerita dari Mas Bagus. Mas Bagus itu adalah seorang mantu, Bi. Seorang mantu dari seorang mertua. Iya. Ya kan, mertuanya itu orang daerah saya, orang daerah Tumaritis sana. Berarti pendatang di situ ya? Pendatang, dapat randa atau janda. Janda sudah Tapi paketan. janda-janda di daerahmu itu kan bagus-bagus. Bagus, sudah ambon-ambon. Udah gede banget, Bi. Makmur-makmur Tumaritis. Tanahnya, gitu. Tanahnya yang makmur. Iya, badannya juga kan Enggak lah. iya, enggak terlalu sih. Cuman orang kan apa tipenya masing-masing. Ditemukan cinta sama seorang janda masih tetangga begitu ya. Kemudian dia nggak susah payah, udah punya imbuh, udah punya anak. Sorry, janda tetangga itu maksudnya gimana? Katanya bukan orang situ. Si Bagusnya bukan orang situ. Tetangga mah orang kami. Oh, maksudnya ini lagi ceritain itunya. Iya, tetangga orangnya kami lah, daerah kami begitu. Dan dia, ya wong tetangga saya ya seperti aku juga begini, orang biasa, orang lumrahan. Kalau ada kerjaan apa juga dipegang seperti itu. Dia juga bukan orang-orang yang hebat, yang parlente, yang apa ya, kuli biasa. Ya, tapi sebab bisa artinya kalau orang kan melulu biasanya di tukang bangunan misalnya, spesifikasinya spesialnya di situ. Terus nanti ada tambahan sedikit bisa otak-atik listrik. Kalau itu KBV, nyampe hampir orang situ tersisihkan, yang memang biasa megang kerusakan apapun di tetangga-tetangga. Ya, soalnya apa, pompa air rusak, maju. Si Bagus maju, bikin belumbangan maju, apa maju bisa semua. Cuman karena caranya dia memang baik, akhirnya memang persaingan, nggak ada persaingan sih. Itu by the way jembatan kemarin kenapa itu? Oh iya, jembatan yang kemarin sering diceritakan di Ngobor. Yang ada pocongnya. Yang ada ini pocong lagi cari tempat baru. Jadi jembatan yang utama itu kan sebenarnya jembatan sementara di dekat rumah hantu itu. Alhamdulillah rumah itu udah ada yang nempatin. Iya, udah bagus sekarang. Jadi ketawanya begitu. Mungkin ini ya, mungkin orang ini aja hanya dugaan. Orang yang dapat fee atau yang moderatornya apa ya? Mediatornya, brokernya itu rumah bagus ini dekat akses jembatan begini jembatannya ambruk ya kan. Itu jalan itu sepi, luar biasa sepi. Iya. Rame itu karena ada jembatan baru. Itu jembatan sementara, versinya besi disambung-sambung begitulah, karena jembatan yang asli itu memang lagi rusak. Nah kemarin mulai berjalan proyek pembenaran pembangunan jembatan yang lama itu. Dilalanya itu kan ya memang harus menggunakan alat berat, eskavator yang gede itu wira-wiri. Aku sempat curiga loh ngomong sama Bro Toying, Om Toying, saya lewat jembatan kok aspalnya kayak lepas begitu loh, ada yang ngangkat sedikit. Aku bilang, ini kenapa ya? Kata Toying, duduk eskavator ya jeblos lumrah, maksudnya kena rodanya. Tahu-taunya itu kayak mau lepas. Kalau misalnya tonase berat terus gerakannya cepat mungkin nggak terlalu beban ya. Enggak, cepat malah tambah beban Bro. Cepat beban. Kalau lambat enggak. Salah penafsiran. Yang jelas itu akhirnya malam kemarin itu persis Isya itu
eskavator niatnya mau pulang dan udah ada tronton yang nungguin. Yang aku nggak habis pikir, nggak tahu mereka itu kayak gimana ya. Kalau mau dipakai besoknya, ngapain dibawa pulang gitu loh. Jadi tinggalin aja situ. Iya. Takut hilang banget itu kan. Takut hilang banget, orang itu berarti nggak seperti itu. Apalagi berat, mau pakai apa gitu kan recelannya. Itu pas mau arah pulang itu ambles, jadi jembatan itu melepas di tengah begini. Itu semua itu konten kreator itu semuanya. Eskavatornya begini-begini minta tolong gitu. Ya, itu untung nggak ada korban jiwa dan katanya supirnya, drivernya orang Lampung. Jadi dia mungkin, aku bisa membayangkan kagetnya seperti apa. Itu supirnya beruncul, kagetnya kayak apa? Beruncul itu memang dikali loh yang diceritain yang pada gantungan, yang pada main di jembatan. Dia kan mungkin nggak nyangka bakalan kejadian kayak gitu. Lagi duduk begini, kuntinya apanya kan kagetnya luar biasa. Berat begitu saja orang. Iya. Jadi eskavator kan di pas area dia buat ngetrap ya, buat nyupir itu katanya tebel, itu sampai hancur. Sampai hancur. Cuman emang nggak sampai tenggelam sih. Dan kemarin siang ada ekskavator lagi, jadi ditarik gitu. Bisa aja gitu loh. Bisa gandengan gitu. Sebenarnya itu kalau di ini juga mungkin bisa, kalau memungkinkan ya, bisa naik sendiri gitu. Kalau dia mungkin kalau misalnya naik di pas di tengah begitu nyempit sih. Ditarik tangan sama tangan itu juga katanya, karena pas nariknya aku nggak nonton. Kayak Nokia dong ya. Ten. Aku takutnya ketemu subscriber gitu ya. Takutnya ketemu orang-orang itu konten kreator semua, konten dadakan langsung gawe bikin ini YouTube langsung kan gara-gara ada itu. Oke, lanjut ya. tadi. Tadi akhirnya bagus ya, kemarin ketemu juga nonton eskavator. Nah, benerin bagus. Aku langsung ngomong, orang-orang yang pada ngumpul jangan plong-plong, borongan ngesok, saya bilang itu. Apain ngangkat eskavator kotongan, kentir katanya seperti itu. Cerita kembali ke cerita. Ya karena dia orang baru, ngantenan juga menikah nggak dirame-rame, Yang penting sah menurut hukum dua-duanya. Dia muslim, ada hukum negara juga, tapi nggak buka hajat yang macam-macam. Kemudian setelah mantenan, karena memang gak buka hajat, yang gak ada kondangan, otomatis banyak yang keluar. Dia juga harus sesegera mungkin untuk nafkah sama keluarga, apalagi anaknya SMP. Kayak gitu kan. Akhirnya nyari-nyari orangnya cepet supel sama orang kayak gitu. Bahkan yang terakhir ini kan kemarin ada bulan haji, banyak orang sunat, orang mantenan, undangan bisa kepegang sama dia loh. Keren. Yang bagiin. Iya, kalau pulang dari ini, misalnya nguli dia nukang, pulangnya merongsok, dunia tok lah isinya. Hebat orangnya kayak gitu. Nah, cuman dia pernah cerita kalau saya kan dari Wetannya tolong jangan disebutkan mas, pokoknya masih Jawa Tengah. Tapi dulu saya bukan keturunan, tapi pernah diajarin, ada kayak padepokan lah. Walaupun bukan yang ada pelangnya, tapi keluarga kami terutama anak laki harus belajar. Ya silat, belajar apa, terus di dalamnya ya tetap ada wirid-wirid, ada laku-laku batin spiritual. Saya pernah dibuka mata batinnya. Ya saya bilang, terus gimana mas? Orang gimana? Enggak, maksudnya saya kan kalau dibuka mata batin kayak di TV atau apa kan langsung bisa melihat makhluk-makhluk halus, pocong, kunti, gondoruo atau apa. Saya memang lihat, tapi remeng-remeng, nggak jelas kayak gitu loh. Nggak jelas. Katanya guru harus lebih rajin lagi. Laku batinnya apanya. Tetap aja saya itu nggak jelas. Tapi kalau memang saat tertentu memang jelas sih. Nah, saya akhirnya kayak jengah ketemu orang lagi, ternyata ngomong bla 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 bla, terus banyak sharing itu nggak bagus katanya begitu. Kamu nggak pernah tahu yang masuk dalam dirimu apa yang dipelajarin, nanti bersekutu tanpa kamu ketahui malah repot nanti tuanya atau apa. Wah, akhirnya aku takut, saya bersihin dan saya udah nggak bisa melihat lagi. Itu udah lama, orang saya semenjak istri sana cerai, saya udah nggak pernah lihat kayak gitu lagi. Apa di sini gara-gara di Tumaritis banyak setan atau apa? Ngomongnya enak mungkin. Banyak setan, lingkungan sini masih kayak gitu. Saya kemarin diajak sama Wa itu tukang. Saya juga bisa nukang. Yuh Gus, nyambut gawe daripada
laka pegawaian, nggak ada pegawaian. Padahal saya ada, cuman dia kalau ngomong dilarang gitu. Cuman kan saya lagi megang yang 1-2 hari. Ya wis, ini tak selesaikan buru-buru. Nah, marani atau datang ke tempat pegawaian, tempat yang rumah yang katanya mau dibangun itu berapa desa dari desanya sini, Mas. Oh, jauh ya berarti. Ya 2 desa lah, 2 desa dari Tumaritis. Kemudian ke sana itu pas jam kerja. Tapi kayak lagi jam-jamnya orang bubaran jam 4 lah seperti itu. Udah badan bersihin ember apa. Ternyata rumah itu bukan bangun dari awal tapi rebuild, mau dibangun ulang. Jadi direhab begitu ya. Di sana saya datang dikenalin bukan mandur ya, itu mah langsung yang punya rumah. Yang keponakan nyong melu, ponakan saya ikut kenalan, bagus cium tangan indah diterima sih. Cium tangan. Asem. Anaknya randa juga lu ya sing bojone aku. Anaknya janda lebih cantik. Macam-macam Mas, bagus. Iya, saya akhirnya kerja. Saya suruh keliling. Kamu yang nanti megangnya apa, partnerannya sama saya. Saya keliling, ternyata itu bangunan bukan, ya memang tadi ya dibangun ulang, tapi yang bangun dari nol lagi itu udah tinggi, udah naik blandar. Saya trading ceritanya hebat lah. Ceritanya hebat, saya naik ada tangga, terus saya ke atas itu ke blandar sampai ya setinggi 3 meter lah. Saya melihat begitu ke kiri ke kanan, burine si kebun. Di belakang ternyata ramai rumah gede-gede kan di sana. Ternyata belakangnya masih kebun, terus sananya sawah. Itu saya pas ngeliat jadi udah ada gunungan begini, bata yang lancip begini. Ini siapa di balik ini loh? Ada suara kayak kayak gitu suaranya, Bi. Saya pikir kalau burung suaranya kayak gitu. Saya ngomong sama Wak yang di bawah, "Wak, krungu Wak, denger suara apa iki?" Kan saya ngomong kan masih kayak gitu. Suara apalah, suara apa enggak ada suara apapun, tapi saya dengar kayak suara kucing cilik apa munyuk. Nah, seperti itu. Munyuk itu monyet besar ya, Bi. Itu saya perhatiin, nah ini kalau saya beginiin berarti saya ngeliat di balik tembok bata yang belum diaci sama sekali. Sananya itu rumah lagi ada sentongannya. Nggak ada apa-apa, tapi pas saya begini itu di lubang-lubang angin yang masih ada diganjel-ganjel pakai gedebuk itu loh. Satunya kan lepas, di sini masih ada ganjel gedebuknya. Saya ngeliat cuma ada hitam-hitam tapi jalan, hitam-hitam itu jalan kayak orang. Tapi kalau itu pasti tinggi banget. Soalnya udah ya 3 meteran, orang nggak mungkin setinggi itu. Tapi kepalanya gedenya gede orang, tapi bulu semua. Sejalan ke situ. Wis, kue apa? Tak samplong pakai serwidilannya itu loh, lemparan. Lu kayaknya kena. Ngomong kayak gitu. Dengeran Wak. Ora ya Allah, nyampe gede. Kok lagi apa sih bocah? Mudun katanya, orang belum kerja sini. Kalau di sini mungkin caranya begitu, nggak usah macam-macam dulu, yang penting kerja dulu baru kayak gitulah. Akhirnya saya turun. Saya Mas, terus terang, kenapa saya kalau lewat pakai sepeda? Saya sama sekali nggak bisa naik motor katanya. Pernah mencoba naik motor? Pernah, tapi saya ya itu trauma. Akhirnya saya nggak pernah naik motor lagi. Saya bonceng sama si Wak saya. Itu pulang dari situ karena ngobrol-ngobrol lah, cepika-cepiki, katanya masih sedulur, masih saudara. Kenapa Wak saya berikut bawa saya boleh masuk, padahal pekerjaan udah jalan udah sebulan. Kemudian saya bonceng, kenapa ya di depan rumah ketika sore-sore mau jam 5:30 itu bonceng motor. Saya baru pelangrok, tadinya nggak apa-apa, baru pelangrok kayak nasi ngundang loh, nasi manggil, Gus. Saya pikir yang punya rumah, padahal tadi wong saya baru melangkah mau ke motor aja, tuan rumahnya semua udah nutup pintu. Kok manggil lagi? Saya kan padahal dipanggil tapi nggak langsung nengok, tapi arahnya dari rumah tadi, sampingnya rumah saudaranya lagi kan. Saya nengok sepi, saya ngomong, "Wak, ada yang manggil saya ya Wak." Pedenen dadi wong, siapa sih ngundang? Kon dinaki aneh, kamu hari ini aneh nggak kayak biasanya. Pas saya ini udah di engkel, nggak jadi. Wong motor Supra biasa gampang lah, di engkel itu nggak jadi. Yang motor kesambet apa ya Gus? Ya pastilah, saya malah ngomong begitu. Wong tadi aja udah, saya ngerasa ada banyak yang aneh di sini. Ya mesti mesti donga apa gimana nih Busi beresin, katanya begitu.
Saya buka garing, semua itu beres. Bensinnya Pak, bensinnya ada. Si engkel nggak ketemu. Akhirnya ngerokok lagi sampai tuan rumahnya, durung lu nggak, katanya seperti itu. Tapi masuk lagi. Nah itu baru berarti kalau ngengkel motor itu pas rumah yang mau dibikin itu loh, di depan ininya apa pintunya. Pintu itu kan kesana juga ketemu pintu lagi. Kami itu dua-duanya sama-sama ngelihat ada segeruduk, saya bilang, karena bukan satu makhluk. Kalau saya bilang makhluk belum bisa memastikan orang, tapi kalau dibilang orang, tukangnya udah pulang semua tadi jam 4:30 lah paling lama gitu kan, dan tuan rumah juga nggak di situ. Jadi mungkin area dapur mungkin ya ada gruk, tapi jalannya bungkuk semua. Gedenya semana Mas? Gedenya setinggi saya, kecil lagi. Kalau orang mungkin tingginya kayak sebangsa 120 lah kayak gitu. Tapi badannya bungkuk semua itu, kayak nempel gitu loh. Nempel berarti ada kepala di belakang kepala, nyambung runtungan. Saya masih dengar suara kayak gitu suaranya. Dan wah saya, Gus, aku salah apa ora Gus? Dening merkitik, dening merinding seperti ini. Saya tadi udah bilang pas naik situannya aja, gagian Gus, itu dirale bismillahirrahmanirrahim, breng, urip. Saya langsung naik ya, itu aki-aki motor sakuasanya dihajar terus. Ternyata pelaku tua saya, ya seperti omongnya. Langsung pulang ke kampung kita. Itu sore ya? Sore, 5:30. Jadi udah ada kesalahannya, udah ada gembrangsang orang selawatan, orang ngaji di sepanjang jalan Mas. Ini saya bener atau enggak, praduganya udah di kemana-mana. Setiap rumah di daerah situ, berarti misalnya rumah pinggir jalan dua-dua depan-depan begini ya, kita lewat tengahnya. Misalnya ada rumah 1, rumah 2 kosong, rumah satunya, setiap rumah itu ada semua. Dan waktu itu saya nggak bisa mastiin kan ada di mananya. Ada di antara, ya ada di hubungan, kadang-kadang ada di rumah itu kan ada begini ya, kadang di teras, itu semua ada isinya semua. Tapi karena mungkin ini saya gede, katanya saya udah ditutup, kenapa hari ini saya lihat gitu loh. Dan nggak bisa dipastikan karena nggak jelas, adanya warnanya hitam tok setiap rumah. Jadi ada rumah 1 itu nggak kanan nggak kiri kayak gitu semua. Kadang rumah misalnya 2 rentengan itu ada makhluknya semua, ini kosong, ini ada, ini kosong. Itu sepanjang jalan nyampe, berarti mau 1 pengkolan menuju tempat kita. Kalau situ ke Demaritis pasti ngelewatin daerah tersebut. Nanti tak bocorin kalau di luar. Wis kan saya tapi lagi di jalan, wah saya nggak ngeliat. Sampai saya tuding-tuding, wah nang omah no kabeh wah gegian wah, cepetan wah, di atas rumah, di depan rumah itu ada semua. Gara-gara tok bocah kayak gitu, orang usah kerja nggak apa-apa, kamu nggak usah kerja nggak apa-apa daripada begini. Wong kok matanya apa sih, asuk sampai kayak gitu, marah-marah. Wah itu ada wah. Tapi dia nanya, anak mani beli, anjing mana beli. Sampai sini udah ada lagi apa? Gak ada wah, kosong aman-aman. Itu sampai memasuki satu desa dekat desa saya itu aman, desa kita itu aman. Nyampe masuk ke desa kita udah aman. Saya aja nggak mau pulang tempatnya wah. Ya karena rumahnya saya kan dari tempat tua kan ada jauh, lewatin kebun juga. Siapa mau digrogring kene katanya? Ngapain masih di sini? Kopi-kopi buat apa wah? Kopi-kopi kayak apa? Padahal saya meminta antar. Akhirnya dibikinin kopi, maghrib ya masih kotor. Wah saya udah mandi, pada maghriban saya masih di luar. Gus, kamu sebenarnya pengen jaluk apa sih, mangan sekalian turun kene ya, kena tujuh di sini juga nggak apa-apa. Ora wah, sambil begini saya memang ngerokok sebenarnya. Cuci kering ya? Iya, cuci kering. Saya malu mau ngomongnya. Yakin perasaan takutnya itu ke bawah-bawah, dan gambaran hitam-hitam geruduk. Kayaknya depan rumah wah saya lewat. Tapi di bayangan saya, cuman kayak ngancem, kayak kalau bahasanya situ ke distract begitu ya. Saya nggak nyaman banget lah. Wah sebenarnya itu yang tadi ngikutin kita. Kon wedi, kamu takut mau pulang, takut Gus, katanya begitu sama wah saya. Lah apa gari dater kamelas butuh wong kene, bukan orang sini kan biasa lumrah dilihatin seperti itu. Diatur sama anaknya yang SD kelas loro katanya. SD kelas 2 cilik banget, dan saya mau gitu loh. Saya mau diantar. Jadi saya nggak mau di belakang, saya di depan, dia ngantar di belakang. Wah bojone tuku pae 5.000.
jauh mas. Nah kayak nggak tahu wah saya aja deket padahal itu takut. Dan besoknya 2 hari setelah itu mau mulai kerja ke sana. Saya nyampe disamperin, sebenarnya pengen nggak ikut karena apa? Malam sebelum besoknya saya kerja, saya perasaan lagi duduk, tapi kok duduk kok susah di dalam mimpi saya, duduk kok susah. Ini saya ke perasaan di tempat yang tinggi, di depan pandangan itu kayak daun-daun itu banyak pating grembel kayak gitu loh. Dan dari sini kelihatan kayak hamparan sawah gelap hitam di depan saya tuh seperti itu. Ini pohon paling tinggi lah ya. Ke sana gelap. Saya duduk di mana? Kok duduk kayaknya susah. Kalau ke sini ngesrong-ngesrong. Pas saya minta sama ya Allah, saya sebenarnya ada di mana? Itu ada jelas ternyata di pohon mangga. Pohon mangga yang gede tinggi banget. Dan saya kaget benar-benar. Di mimpi aja saya kaget, ini di mana? Itu ternyata di bawahnya rumah yang mau dibikin. Ya kayak ya ada 10 meteran dari pohon itu saya bisa lihat jelas itu rumah yang saya bikin. Dan dari sana di tempat saya itu dengar suara aku itu banyak banget di pohon itu. Itu kayak di belakang saya gitu loh. Nah itu sih apa ya, suara apa? Saya nengok itu ternyata itu sosok yang ada buntutnya, monyet itu banyak banget. Itu kalau monyet besar namanya apa sih, Pi? Yang buntutnya panjang-panjang katanya, tapi hampir segede saya gedenya. Nah sampean bisa mastiin monyet gimana mas? Kalau itu kan wong mimpi ya malam, saya kalau mukanya nggak ngeliat, tapi bentuknya, cara dia merambatnya ada ekor, itu monyet. Itu kayak yang tadinya di depan saya kan masih ada pang-pang begitu ya, ada ranting-ranting, gembel-gembel. Tadinya nggak ada, kayak muncul dalam rimbulan itu mendekat ke arah saya semua dari berbagai arah, banyak banget. Aku, udah persis Pi. Gitu ngomong, aku. Saya itu ketakutan, cuman bisa nyikap begini. Akhirnya karena nyikap pohonan, karena saya nanti takut diapa-apain, itu nekat di malam mimpi. Saya seakan-akan saya menjatuhkan diri, lompat gitu ya. Lompat buah wagan, jatuhnya di mana? Saya tuh bangun dan badannya sakit semua. Makanya saya ketakutan, ini ada hubungannya apa enggak sama yang kemarin. Yang keduanya kok sakitnya beneran kayak gini loh, biru nyampe lemong sininya saya. Tapi wong istri kan menyadari ya, masih sayang, masih baru. Wis kan mas, pekerjaan yang lain juga nggak apa-apa, nggak harus mau di situ kalau itu nggak nyaman. Kalau nggak tetep katanya seperti itu. Orang tua denger mertua, alah royal temen, abang-abang ibang sungkan. Royal katanya, orang males apa. Saya akhirnya dengan terpaksa keluar. Pas keluar, wah udah di luar. Tidak mangkat katanya begitu. Terus Pak, jadi saya kerja. Ya sida lah orang sida katanya mertua seperti itu. Asem orang katanya. Akhirnya kan mau berangkat, saya jalan-jalan, wah ayo, saya udah bonceng. Aku akalepan kerja, aku padahal mau kerja tapi hawane sungkan Gus. Uangnya itu. Uangnya ngomong gitu. Emang primen wah. Lagi nutup jendela katanya. Dia di rumah, dia mau nutup jendela, itu jendela yang dekat dapur katanya. Itu rumah kamar kosong dulu, bekasnya mendiang emaknya gitu. Itu kan masih dibuka. Terus istri saya ngomong, pas kamu itu anak saya habis nganter kamu itu, Pak, jendela mburi belum tutup, jendela mburi belum ditutup. Saya nutup itu, mau nutup jendela, ana suara sing jere kon ngomong kayak lho, ada suara kayak gitu. Ngaku. Liwat banter bus kayak gitu. Tak geruduk-gerudukan. Bener wah. Aku entah ke gawangnya lu tapi melek katanya. Saya kalau menghayal juga melek, saya bukan mimpi. Primen ya Gus, api kayak kerja wah, dohir katanya seperti itu. Mangat kita kerja ke sana kerja, ternyata ya saya kaget ya, orang sini kerja ternyata berangkat pagi, makan dulu kayak dijamu bener-bener lah. Ada teh manis, mau bikin kopi, ada gorengan, ngudut dulu, santai kerja di Tegal ternyata itu kan. Pas sudah mulai kerja, saya ada tukang yang tadinya ngerjain areal kemarin itu nggak berangkat, saya suruh nurusin situ. Pas saya kerjain masang bata, tinggal ada ya 1-2 meter lah di situ. Ternyata ini belakangnya langsung kebun. Saya nengok ke atas, ada pohon mangga itu. Yakin perkiraan saya kalau saya waktu itu di mimpi saya ngelihat ke bawah itu ya persis rumah ini. Dan saya ngelihat ke atas jaraknya juga sama.
masa aku Eden apa kentir ya Mas? Kentir Mas. Kalau Eden nggak bisa cerita sama saya. Kalau kentir kan berangsur Eden. Gitu kan. Menjelang. Enggak, saya masang bata. Kalau jam-jamnya sore, sandakala mending beduk lah, hampir mau jam 11. Saya lagi masang bata begini, udah setetek beginilah, kalau mata itu hampir ketutup. Saya pas ngeliat di pohonan yang gembel itu, ada pang-pang yang gede. Masa saya ngeliat saya sendiri? Angel, dia bilang. Nah itu makanya saya kentir apa enggak? Saya ngelihat saya sendiri. Saya sendiri lagi duduk, lagi pegangan begini. Kayak di mimpi mungkin kayak gitu. Bisa anak aku, kok anak aku ning kono ya. Tapi aku mau cerita sama yang lain, nanti dianggap gimana. Saya masang bata lagi, saya mata-matiin, lama-lama saya berubah, bukan saya ternyata, itu sosok itu, sosok monyet gede. Dan yang lain setelah saya pantengin terus, padahal itu jauh, tinggi ya. Kelihatannya kalau dilihat, dia mukanya di sini, di depan bata. Itu mukanya tok, bukan wujud semuanya ya, tapi mukanya kayak gini. Saya akhirnya Astagfirullahaladzim, masang bata lagi. Saya ngeliat lagi, kelihatannya di depan saya. Akhirnya saya ngomong sama yang lain, Kang, bukan pan gantian Kang. Itu kan capek. Orang bisa masang batu, orang bisa. Akhirnya harus terusin ya, saya terusin. Kok bisanya ada monyet di situ banyak ya. Akhirnya pekerjaan itu nyampe selesai jam 4, saya nggak ada gangguan apapun. Yang ada saya setelah melihat itu lemes, beda kayak aku kerja seperti biasa. Pas mau pulang, ternyata salah satu dari tukang itu ada yang kesurupan. Itu katanya dari pagi. Emang saya lihat si orang itu kelihatannya kelemar-kelemar kayak gitu. Barang mau pulang itu ya hampir waktu terakhir itulah jam 4. Ternyata itu ada suara gedebuk. Dia itu udah kayak gitu posisinya kayak monyet. Jadi kayak gini loh, cengak-celinguk, nggak ada omongan apa-apa, tapi aku tapi kayak monyet ditaliin gimana sih Bi? Jadi dia nggak aktif nyerang ke sana situ. Jadi cuman di pojok kayak gini doang. Ada dipanggilin Ustadz. Udah situlah saya nonton, pekerjaan itu diberhentikan semua, ditanyain bisa ngomong. Kamu itu dari siapa? Kayak nggak ngerti aja saya itu dari mana. Di jawabannya seperti kalau bahasa Indonesianya ya. Enggak, kamu itu punya siapa? Punya siapa kan berarti ada yang ngingu. Goib ada yang melihara gitu. Ya tangganya kawan dewek, tangganya kamu sendiri. Tangganya siapa? Orsa domongna, kalau ngerti goblok. Ustaz itu kayak gituin. Kamu udah tahu saya punya siapa. Nang kene akeh. Ustaz itu ngomong kalau di situ banyak yang kayak gitu. Makanya aku tahu kamu itu bukan yang punya orang sini. Iya. Kamu orang mana? Itu ternyata orang Tegal, jauh lagi, bukan dari desa itu yang gangguin. Iya. Jadi bahasanya itu ditanyain dia itu kenapa gangguin ke situ. Dia sebenarnya lagi cari tumbal. Bosnya udah mangkir lah segala macam dan suruh nyari bocah kecil buat tumbal. Ini Allah alam ya, katanya seperti itu, nyari tumbal itu bocah kecil. Nggak tahu kalau di situ jebule akeh, banyak yang seperti saya, keder saya. Aku jadi mikir Mas, ya Allah wong luru duit yang golek duit dengan jasa percupangan seperti itu aja nyampe repot mereka nyari ini loh. Dan yang saya lihat itu rapat banget. Akhirnya pas udah mau pulang saya mepet sama Ustadz karena kelihatan sendirian. Dad ngapunten, kula tiyang enggal teng mriki. Saya itu orang baru di sini. Kenapa sih tuh ngomong kayak gitu? Saya kemarin lihat setiap rumah ada sosok kayak gitu, Dad. Monyet. Ya hitam-hitam tapi menyerupai itu. Wis Mas Ari wis ngerti aja didawak-dawak kena. Kayak gitu. Akhirnya selesai ceritanya. Gitu ya. Oke. Dan udah lama kerjanya seminggu lubar. Udah bayar lubar. Baik. Berarti nggak cuma satu gitu ya. Banyak banget. Ada beberapa banyak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Mas Bagus ya tadi atas ceritanya. Sehat selalu lah pokoknya. Beraktivitas. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami tentunya. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita di Ngobor. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.